Oke, salam rahayu, Om Swastiastu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Setiawan dan RSN atau Rumah Sehat Nuswantara. Kali ini saya akan menyampaikan atau menceritakan tentang pengalaman saya membangkitkan kesadaran atau awareness. Ini tentunya berhubungan dengan Kundalini. Nah, untuk mengenal lebih dalam apa itu Kundalini dan manfaat-manfaatnya, sebelum itu izinkan saya mengembalikan lagi pemahaman yang sering kita bahas, yaitu tentang cakra. Cakra adalah wadah dari kesadaran, dan Kundalini adalah kesadaran itu sendiri. Baik, sebelum membangkitkan Kundalini, maka para pakar spiritual disarankan untuk menyelaraskan wadahnya dulu atau cakra-cakranya dulu dengan semesta. Ya, semesta itu jagat alit atau jagat besarnya. Minimal kita bisa memahami diri kita sendiri. Nah, ciri-ciri cakra yang sudah bisa selaras dengan semesta adalah memahami diri sendiri dan mencintai diri sendiri atau self-talk. Maka di Rumah Sehat Nuswantara sangat-sangat dianjurkan atau perlu melakukan self-healing selama 21 hari dengan tujuan untuk melatih sistem alam bawah sadar dengan kebiasaan mencintai diri sendiri dulu. Kenapa selama 21 hari? Karena alam bawah sadar itu tergantung dari perilaku setiap harinya kita. Contoh misalnya ada orang yang sering mengeluh dan sering menyakiti dirinya sendiri tanpa dia sadar karena sudah menjadi alam bawah sadarnya. Menurut dia mengeluh itu luar biasa bagus, atau malah ada yang saingan keluhan dalam satu perkumpulan. Misalnya contoh, ada orang 5 atau 4 atau lebih di situ saling mengeluh. Misalnya dengan analogi atau dengan cerita, hutangku banyak 1 juta, baru 1 juta aja kok, aku 10 juta, ada lagi, baru 10 juta, aku 100 juta, terus menerus semakin meningkat karena sifatnya mengeluh. Dan secara tidak langsung dia sedang mengharapkan saingan itu semakin berat. Oke, saya jelaskan lebih dalam lagi, yaitu ketika ada satu teman kita di lingkungan atau circle kita yang mengeluh akan hutang, contoh hutang, maka dia akan bertemu dengan orang yang sama, orang yang sevibrasi juga, yaitu suka mengeluh, dan ternyata keluhannya lebih berat, dan dia akan mencari secara nggak langsung, dia akan mencari magnet energi, karena pikiran itu adalah magnet. Apa yang kita pikirkan, dia yang akan kita temukan. Jadi persaingan dalam keluhan itu mengakibatkan orang semakin menderita. Karena apa? Menarik apapun yang sudah dikeluhkan menjadi lebih, ya. 10 juta, aku 100 juta, aku 1 miliar, aku 1 triliun. Itu akan terus. Dan menurut mereka di vibrasi itu, semakin mengerikan keluhan, semakin trending, semakin pengen di empati, semakin pengen diperhatikan dengan cara yang salah. Baik, itu hanya sekedar contoh ya, jangan sampai ada di pikiran kita seperti itu lagi. Maka yang perlu kita lakukan ketika menyadari kita berada di level-level atau di circle kesadaran lingkungannya seperti itu, maka jauhi, hindari, dan carilah orang yang sevibrasi dan itu positif.
Contoh dengan bukan pamer ya, bukan pamer, tapi ini memancing atau men-trigger atau menarik berpikir positif. Coba kita lihat perkumpulan orang-orang pembisnis, orang-orang intelektual dan lain sebagainya, mereka nggak pernah mengeluh, justru mereka menceritakan tentang kesuksesan mereka di per tahun atau per bulan di beberapa kesempatan reuni atau bagaimana. Mereka menceritakan project apa, mereka menceritakan sudah ada PT berapa yang sudah autopilot dan sebagainya. Itu akan men-trigger orang-orang untuk lebih produktif dan lebih berkarya. Coba bandingkan dengan vibrasi yang sebelahnya yang tadi saya ceritakan dengan vibrasi yang lebih tinggi, dalam artian lingkungan yang produktif. Nah, itu sebagai faktor pemicu dari kesadaran cakra. Faktor pemicunya dulu. Nah, di sini saya akan kembali pada tema, yaitu tentang Kundalini, lebih mendekati tentang kesadaran atau awareness-nya. Selaraskan cakra dengan mengcombine atau mengkolaborasikan lingkungan yang lebih positif, itu akan jauh lebih membantu Anda dalam berkesadaran dan lebih mempercepat Kundalini itu bangkit. Baik, langsung saja dalam mengenal meditasi Kundalini dan kenali beberapa manfaat yang ada di dalam kesadaran atau awareness-nya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita saat mendengar Kundalini? Kundalini adalah jenis meditasi melibatkan kesadaran penuh dalam kehidupan, yaitu self-awareness. Metode ini tentu memberikan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh fisik dan kesehatan mental, seperti itu. Apa sih Kundalini, Mas Ari? Kundalini adalah berasal dari bahasa Sangskerta ya, dan itu berarti melingkar. Jenis meditasi ini dipopulerkan dalam meditasi yoga di tahun 1060-an waktu itu. Kundalini adalah jenis meditasi yang berfokus pada energi dasar atau tulang ekor kita atau cakra muladhara, energi kehidupan yang terletak pada tulang ekor kita, dan berbentuk melingkar seperti ular. Jadi kalau disimak baik-baik dengan Microsoft, coba nanti dicek di Google, bentuk tulang ekor itu seperti apa, nanti melingkar itu seperti spiral. Manfaat melakukan meditasi Kundalini tentunya bagi yang sudah selaras cakranya, dan ciri-ciri cakra yang selaras adalah dia yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri atau mengalami kebahagiaan tanpa sebab, barulah diperbolehkan meditasi Kundalini. Manfaat melakukan meditasi Kundalini secara teratur dapat memberikan berbagai efek positif untuk tubuh, pikiran, jiwa, dan ruh kita atau kesadaran kita. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri. Sesuai dengan tujuan, meditasi Kundalini dapat membantu menciptakan dan meningkatkan kesadaran kita, baik terhadap tubuh, pikiran, perasaan, atau keinginan diri Anda. Ini bisa membuat kita lebih sadar terhadap aktivitas atau kegiatan yang selama ini kita jalani. Yang kedua adalah melatih tingkat fokus atau kefokusan kita kepada tujuan. Manfaat Kundalini lainnya dapat membantu Anda lebih fokus dan konsentrasi. Ini mencegah timbulnya pikiran-pikiran yang acak yang membuat Anda kehilangan keseimbangan hidup. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan otak dan kreativitas, memancing karya-karya atau memancing kegiatan positif yang selama ini terpendam menjadi basic atau potensi yang terpendam kemudian disadari. Latihan Kundalini ini sangat bermanfaat untuk orang-orang yang mengalami disfungsi kesadaran sosialnya, jadi lebih membangkitkan kepercayaan diri. Kemudian
Sebagai meditasi pada umumnya, Kundalini juga bermanfaat meningkatkan perasaan damai dan membantu mengelola emosi sehingga dapat meredakan kecemasan dan stres. Kembali lagi pada proses kreativitas ya. Latihan Kundalini yang bertujuan memaksimalkan energi dasar yang ada dalam kondisi cakra muladhara, tentunya dalam kreativitas. Ya, cakra muladhara berhubungan dengan kreativitas dan dapat meningkatkan kemampuan otaknya. Kemudian disambung mengurangi kecemasan dan stres. Kenapa? Karena sudah fokus, kemudian stresnya hilang karena ada kegiatan, jadi dia tersibukkan dengan kepositifan dalam kegiatan dia sehari-hari, dalam karya dia sehari-hari, lebih fokus pada kehidupan dia sehari-hari. Kalau dulunya dia masih sering tersinggung, sering iri, dengki, sombong, congkak, takabur, kemudian dia sudah mempunyai misi jiwa, mempunyai role on the track dalam kehidupannya, dia fokus pada karir dia sendiri dan itulah kegunaan hidupnya. Menyadari sampai sejauh itu. Untuk sebagian orang yang masih ngeyel, yang masih memiliki mental block, mau menang sendiri atau merasa paling minder sendiri atau merasa paling susah sendiri, ya bersaing dengan keluhan atau bersaing dengan kreativitas, terserah Anda. Ini keputusan dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin manusia akan mengarahkannya sesuai dengan paksaan atau sesuai dengan role dari manusia yang lain. Jadi hidupmu kalau misalnya itu adalah tentang kesadaran, maka rangkulah saudaramu agar tidak terlalu terjerumus di dalam kegelapan jiwa, karena soul of darkness ini masuk ke kesadaran Kundalini. Agak sedikit rumit menjelaskannya karena ini benar-benar perlu penjelasan yang relate dengan kehidupan saya. Kenapa saya bilang soul of darkness? Karena dulu saya memang mengalami kegelapan jiwa atau black Kundalini, dan kemudian saya menemukan teknik meditasi dari Bang Elisa dan sedikit testimoni bahwa meditasi sudah menyelamatkan hidup saya, bukan hanya dari sekedar penyakit saja, namun dengan lingkungan mental, psikis, dan kegiatan saya sehari-hari dalam keluarga. Kenapa? Ya karena tanpa meditasi yang ada di RSN mungkin saya sudah tidak ada di bumi lagi, entah dibunuh orang atau malah justru saya diazab atau kena hukuman semesta. Maka dari itu saya sangat menyarankan untuk dan bagi saudara-saudara yang sedang mengalami kegelapan jiwa dan ingin bangkit dari keterpurukan, silahkan join ke RSN, kemudian sadari kehidupan Anda, sayangi diri Anda mulai dari sekarang, menikmati hidup, tidak perlu memikirkan yang hanya membuat downgrade pikiran kita, atau dalam kalimat prioritaskan yang hanya sesuai dengan pemahaman kita, selain itu abaikan, bukan tugas kita, biarkan orang lain yang memikirkan. Kemudian mengurangi kecemasan dan stres. Bagaimana meditasi pada umumnya, Kundalini juga bermanfaat untuk meningkatkan perasaan damai dan membantu mengelola emosi sehingga dapat meredakan kecemasan dan stres. Bahkan sebuah penelitian di tahun 2007 menunjukkan bahwa meditasi Kundalini mungkin juga memberikan manfaat untuk sebagian orang yang mengalami kesehatan jiwa, gangguan jiwa berhubungan dengan stres, insomnia, dan penyakit kardiovaskular. Seperti itu. Jadi sudah ada penelitian bahwa meditasi itu fungsinya banyak sekali dan langsung masuk ke inner power, jadi tanpa kimia. Saya tidak membahas meditasi cakra ya, karena bagi siapapun yang mendengar video ini saya sudah meningkatkan pemahaman. Ketika cakra sudah selaras, maka selanjutnya adalah Kundalini. Jangan menyelaraskan cakra. Sebelum menyelaraskan cakra kok sudah membangkitkan Kundalini, jangan seperti itu, kecuali kalau ada guru pembimbingnya. Nah, nanti saya akan mengajarkan itu atau akan memberikan informasi siapa yang
siapa ciri-ciri pembimbing atau guru spiritual yang mampu dan aman untuk membangkitkan kesadaran Kundalini anak didiknya atau murid-muridnya. Kita lanjut dulu tapi ke sini ke manfaatnya dulu. Yang kelima, meningkatkan fungsi kognitif. Kita tahu kesadaran kognitif adalah kesadaran yang meliputi kesadaran alam semesta itu sendiri. Manfaat lain meditasi Kundalini adalah mampu meningkatkan fungsi kognitif, dikutip dari beberapa buku di dunia luar sana. Contoh, saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya di sini. Cambridge University Press. Jenis Kundalini juga efektif untuk perawatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan kognitif terkait penuaan atau pikun ya di situ. Jadi orang yang sudah Kundalini aktif itu sangat sulit untuk melupakan sesuatu hal yang membuat dia bahagia dan sangat mudah untuk kembali ke kesadaran cinta. Jadi orang-orang yang mengalami penuaan secara tubuh kemudian kok dia pikun, berarti dia banyak pikiran dan mudah diserang dengan energi-energi negatif dari dalam dirinya sendiri. Entah itu sakit hati yang sudah bertahun-tahun, entah itu kekecewaan yang terpendam dan lain sebagainya, karena dia tidak pernah mencintai dirinya sendiri untuk terlepas dari circle yang membuat dia terpojok atau tertekan itu. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas tidur dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang damai. Kundalini juga bisa membuat tidur Anda lebih nyenyak dan berkualitas serta mengatasi gangguan tidur. Ini kembali pada kesadaran cakra Ajna yang ada di pineal gland dengan 5 hormonnya. Kalau hormon pinolinnya ini aktif, maka orang ini akan mengalami tidur yang nyenyak dulu dan jarang bermimpi, seperti itu. Jadi ini juga sangat berkaitan dengan cakra juga, cakra Ajna tentunya. Kemudian menjaga kesehatan sistem pernapasan ya, karena kita meditasi olah nafas di cakra jantung atau paru-paru kita sangat dilatih juga. Kemudian meditasi Kundalini melibatkan teknik pernapasan dalam. Metode ini mengajarkan cara bernafas yang benar dan memperluas kapasitas paru-paru Anda. Dengan begitu, sistem perasaan Anda menjadi lebih baik. Jadi, meditasi dalam adalah merasakan ya, kalimatnya merasakan rasa. Jadi, rasa itu bukan hanya sekedar dalam tubuh fisik saja, tapi rasa itu menyelimuti emosi, tingkah laku, pikiran, dan semuanya. Karena hidup itu tentang rasa, tidak ada yang tidak memiliki rasa, semua adalah rasa. Maka belajarlah mengenali cakra atau ngaji rasa kalau bahasa orang Jawa bilang itu ya. Kemudian ini nyeri punggung, mengatasi nyeri punggung. Kundalini adalah meditasi yang juga melibatkan pernapasan dan gerak tubuh. Kundalini diketahui dapat meningkatkan kekuatan fisik dan mengurangi rasa sakit ya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa meditasi Kundalini dapat mengurangi gejala nyeri atau punggung kronis. Baik, di situ saya sudah menjelaskan tentang manfaat-manfaat yang kalau dijelaskan lebih detail lagi banyak, namun di sini karena durasi ya, saya akan lebih mengembangkan dan menyambungkan ke meditasi Rumah Sehat Nuswantara, bahwa Rumah Sehat Nuswantara itu tidak pernah melawan atau melarang orang-orang di luar sana yang sebelum masuk RSN sudah mempelajari meditasi. Terserah meditasi apa yang Anda bawa terus masuk ke RSN, terserah, karena di RSN ini sifatnya mengupgrade apapun yang selama ini sudah dipelajari dan akan meluruskan itu secara alamiah, alam bawah sadar, kemudian akan diselaraskan oleh semesta. Jadi bukan Bang El bukan pembimbing, Mas Riko bukan pembimbing, saya pun juga. Justru pembimbing diri Anda adalah diri Anda sendiri yang selaras dengan semestanya, karena ada self healing selama 21 hari itu. Ayo, yang masih malas-malas self healing, lakukan self healing karena itu penting, dan Anda sendiri yang akan mendapatkan kebermanfaatan itu. Bukan saya, bukan Bang El, bukan Mas Riko, bukan orang lain.
Anda akan merasakan sendiri manfaatnya, kemudian Anda sampai tidak akan pernah bisa menolak kebenaran itu, dan Anda akan menjadikan kepribadian Anda ini lebih berguna untuk orang lain. Itu role-nya. Baik, yang selanjutnya lebih ke arah ini aja ya, yang lebih simpel. Jadi ketika manusia sudah mengalami kedamaian hati, kegembiraan jiwa, bahagia tanpa sebab, itu adalah ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Dia sudah melepaskan keterikatan itu sendiri. Melepas dari keterikatan itu bukan berarti kita tidak menginginkan apapun. Kalau kita arahkan dari kesadaran cakra, awal dari spiritual itu harus membenahi cakra dulu, yaitu berdamai dengan diri sendiri, mengikhlaskan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan lain sebagainya. Maka upgrade-nya adalah kundalini. Kundalini adalah kesadaran untuk melancarkan kegiatan cakra itu untuk output, ya, untuk dunia luar. Selama masih mempelajari cakra, maka dia hanya sekedar menyayangi diri sendiri, ya. Kemudian sudah lulus, maka dinaikkan lagi kesadarannya menuju kesadaran kundalini. Dia akan diuji oleh bukan diuji dalam dirinya sendiri, tapi sudah diuji dalam melihat kondisi orang lain, empati di situ. Jadi ujian dia bukan dalam dirinya, tapi ujiannya orang itu adalah ketika melihat orang lain merasakan kegelisahan, kesusahan, maka itu adalah ujian yang sudah maka itu adalah ujian bagi orang-orang yang sudah terbangkitkan kundalininya, mau bantu atau tidak, seperti itu. Jadi lebih menggunakan rasa atau empati. Dan teknik-teknik, saya kasih bocoran sedikit, teknik-teknik menyadari nafas. Jadi afirmasi pun boleh, tetap disarankan menggunakan afirmasi atau doa sebelum meditasi. Namun ketika sudah melakukan meditasi, maka fokusnya hanya di ujung hidung atau di sentuhan udara yang keluar masuk di ujung hidung Anda, ya. Rasakan setiap udara yang masuk di ujung hidung, di rongga-rongga hidung. Kemudian lakukan dengan teratur, nafasnya jangan tergesa-gesa, yang benar-benar rileks sampai Anda mendapatkan sensasi dingin sejuk di tulang ekor, semakin naik menuju tulang punggung, menuju cakra mahkota. Seperti itu tandanya energi kundalini sudah aktif. Kemudian bagaimana melihat atau mencari guru spiritual yang memang benar-benar bisa membangkitkan kundalini tanpa ada efek samping. Ciri-cirinya cuman sepele. Kalau dari kesadaran cakra, ya jelas dia sudah bisa membimbing murid-muridnya dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, ya, lebih mengedepankan cinta kasih. Jadi cinta kasih itu baru di kesadaran cakra jantung, belum kundalini. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah guru yang sudah mencapai pemahaman tentang rasa. Dia sangat detail menjelaskan apapun itu tanpa berbelit-belit dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi carilah guru yang benar-benar terbuka dan benar-benar dia mampu menjelaskan sesuai dengan kadar pemikiran daripada murid-muridnya. Karena pemikiran murid-murid itu kan berbeda-beda. Ada yang murid basic dokter, ada yang murid basic petani, pedagang, dan lain-lain. Maka orang yang sudah mencapai kesadaran cakra yang sudah selaras, maka dia sangat mudah menempatkan kondisi, waktu, dan momen untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada member-membernya. Inilah contoh guru yang sudah selaras cakranya. Carilah guru spiritual yang ketika Anda ingin membangkitkan kundalini, cakra-cakranya guru ini sudah bagus, ya, seperti itu. Contoh, ya, ada 2 seperti itu. Sebenarnya sih ada banyak, cuman durasi saya voice note. Kemudian ketika
feeling atau perasaan jiwa ya, lebih tepatnya jiwa dan batin kita ini menganggap ini orang yang cocok, ini orang yang bagus untuk saya jadikan bukan panutan ya, lebih ke arah saya jadikan guru saya ya. Saya akan belajar di situ. Sebenarnya sih ada dua konotasi, guru secara fisik atau guru secara keilmuannya. Kalau kita di RSN disarankan guru secara keilmuan atau pemahaman, karena kalau hanya sekedar fisik itu nanti munculnya kesadaran yang ada di kesadaran fisiknya, kesadaran emosional ya. Ya kalau berguru kan berguru ilmunya bukan fisiknya, ya wajar manusia itu kadang pengen saking apa ya, saking excitednya dengan orang yang sudah selama ini membimbing, tiba-tiba dia pengen bertemu secara fisik. Tapi tolong dinikmati, esensi dari guru Anda itu bukan fisik, tapi ilmunya atau pemahamannya. Makanya siapapun itu berkesempatan atau berkapasitas menjadi guru Anda, mau itu semut, mau itu bunga, mau itu mohon maaf kotoran, mau itu sampah dan lain sebagainya, tergantung sejauh mana kita memikirkan hal itu. Itulah yang namanya guru ya. Jadi guru itu dalam diri Anda sendiri. Nah di saat itu terjadi dan di saat itu sudah dirasakan, jangan khawatir dan jangan merasa sendirian bahwa semesta sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya, karena kita selalu berpikir positif dan semesta akan bekerja dengan sendirinya dalam kepositifan yang sudah selama ini dipikirkan oleh kita ya. Setelah itu guru yang bisa dan tanpa ada efek samping ketika membangkitkan kundalini, lebih tepatnya adalah guru spiritual yang mampu membimbing kundalini kita, adalah guru yang sering menceritakan sesuatu yang bersifat motivasi tanpa menyudutkan orang atau tanpa mengurangi kadar kehormatan orang atau menang tanpa menyerang atau merendahkan. Kalau orang Jawa bilang tuh menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo ya. Nguruk tanpa bolo itu kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, menyerang bareng-bareng tapi tanpa menggunakan bala tentara. Dan guru spiritual yang sudah mampu membangkitkan kundalini itu rata-rata setiap kalimat-kalimatnya itu penuh dengan energi atau power. Dan kita sebagai manusia yang energinya lebih rendah atau lebih kecil daripada guru itu, ketika bercerita kita pun juga akan terasa terenyuh, terharu, bahkan tenang atau damai, atau mungkin ada something yang nggak bisa kita jelaskan ketika mendengarkan orang-orang atau guru-guru yang sudah terbangkitkan kundalininya. Karena apa? Ini berhubungan dengan rasa, vibrasi cakra jantung. Semua tergantung rasa kita, cara berpikir kita kepada seseorang atau kepada lingkungan sekitar. Baik, untuk kundalini, kesimpulan, selaraskan cakra Anda, maka kundalini akan terbangkitkan dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep kundalini yang dibangkitkan oleh sang guru, maka sang guru akan menyelaraskan cakra-cakra dari orang-orang yang ingin dibangkitkan kundalini dengan wejangan-wejangannya. Kemudian si member atau muridnya ini pada nangis tersadarkan, merasa jiwanya terlahir kembali. Di saat itulah cakra-cakra sudah selaras, kemudian dibangkitkanlah kundalini itu dengan energi afirmasi, doa-doa dari para pembimbing atau para guru. Dan kenapa dengan doa? Ya hanya dengan doa orang-orang yang vibrasi tinggi, kita akan lebih menemukan kebermanfaatan atau lebih menemukan keberlimpahannya, seperti itu. Dan bukan kebetulan juga saya membuat voice note ini, karena di kamus saya, di kamus pikiran saya dan kehidupan saya itu tidak ada yang kebetulan. Ini sudah on the track atau sinkron atau sudah selaras dengan semesta.
Sebentar lagi kita akan bertemu di Jogja, dan di situ ada fasilitas aktivasi atau saktifat Kundalini Sakti di Rumah Sehat Nuswantara. Maka jangan sampai telat mendaftar, jangan sampai lupa mendaftar. Jarang-jarang kami dan mungkin di dunia luar sana menyampaikan atau memberikan Kundalini dengan action energi yang tidak sebanding dengan apa yang Anda rasakan. Dalam artian, di RSN itu beli Avanza, dapatnya Mercy. Saya bilang tidak sebanding karena apa? Action energi Anda sangat jauh daripada apa yang akan Anda dapatkan, lebih dan lebih. Dan kami para pembimbing RSN atas nama Rumah Sehat Nuswantara menyarankan, bukan berarti kami membutuhkan. Saya tidak membutuhkan itu. Kebutuhan saya adalah ketika saya mencintai seseorang, ketika kami mencintai seseorang, ketika itu juga semesta juga mencintai kita. Ketika saya benci dengan seseorang, maka semesta cepat atau lambat akan memberi kebencian itu segera. Terima kasih. Saya Arie Setiawan. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namaste, Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.